Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha besar, zat yang maha mulia. Dialah Rabb pencipta alam semesta ini, dan dialah Allah dan tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Tuan-tuan yang mulia, yang ada ini diadakan oleh Allah. Hakikatnya yang ada ini tidak ada. Yang ada ini karena Allah adakan, dan Allah ada walaupun yang ada ini tidak ada. Suatu saat hadirin yang mulia, saya dan tuan-tuan tidak akan ada lagi di dunia ini. Semua kita akan kembali kepada Allah, dan akhirat adalah tempat tujuan akhir dari kehidupan manusia. Hadirin yang mulia, akhir kehidupan kita Allah berikan dua tempat, jannah ataupun jahannam. Surga bagi mereka orang yang beriman dan beramal soleh, mereka orang-orang yang dimaafkan oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, diridhoi oleh Allah, diberkahi hidupnya, dan dirahmati oleh Allah dalam kehidupan mereka. Jahannam adalah tempat bagi mereka orang-orang kafir yang mereka mengingkari akan keesaan Allah, tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka dalam hidup ini menjadi musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahal lil ibadi tariqa ibadati wa yashar, wa wafahum ujura a'malihim huja'ini juhdihi la tusab, wa ja'ala lahum yawma idin ya'udu alaihim fi kulli sanatin wa yatakarab, wa zaka abdahum min darani sayyiati wat tahar. Ahmaduhu subhanahu wa huwa mustahiqu li ayyumadda wa yushkar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la malikul azimul akbar, alladhi ja'ala li kulli syai'in wa aqtalan wa ajalan wa qaddar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu safi'u musafa'u fil mahsyar. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina adhaballahu anhum rijsa wat tahar. Amma ba'du, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبصروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فقال أيضا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بشيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الحادث لغدوة في سبيل الله أو راحة خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha besar, zat yang maha mulia. Dialah Rabb pencipta alam semesta ini, dan dialah Allah dan tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Tuan-tuan yang mulia, yang ada ini diadakan oleh Allah. Hakikatnya yang ada ini tidak ada. Yang ada ini karena Allah adakan, dan Allah ada walaupun yang ada ini tidak ada. Suatu saat hadirin yang mulia, saya dan tuan-tuan tidak akan ada lagi di dunia ini. Semua kita akan kembali kepada Allah, dan akhirat adalah tempat tujuan akhir dari kehidupan manusia.
Hadirin yang mulia, akhir kehidupan kita Allah berikan dua tempat, jannah ataupun jahannam. Surga bagi mereka orang yang beriman dan beramal soleh, mereka orang-orang yang dimaafkan oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, diridhoi oleh Allah, diberkahi hidupnya, dan dirahmati oleh Allah dalam kehidupan mereka. Jahannam adalah tempat bagi mereka orang-orang kafir yang mereka mengingkari akan keesaan Allah, tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka dalam hidup ini menjadi musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, syukur alhamdulillah, dengan fadlnya Allah, dengan karunia-Nya Allah, dengan sayangnya Allah, Allah telah membimbing kita dalam kerja nubuah. Itulah kerjanya seluruh anbiya alaihi wassalam. Inilah kerja dakwah. Hadirin yang mulia, adapun kerja dakwah ini sudah Allah terima. Semoga saya dan tuan-tuan juga diterima oleh Allah dalam kerja dakwah ini. Karena tidak jarang hadirin yang mulia orang yang awalnya dipilih, di pertengahannya juga dipilih, di akhir kehidupan mereka terlempar, terlepas. Bahkan bahasa ekstrimnya adalah mereka tercampak dari kerja ini. Maka dengan kelemahan kita, dengan kedaifan, dengan tidak berdayanya kita ini, meminta kepada Allah, wahai Rabb, wahai Allah, semoga Engkau memilih hamba-Mu ini terus dalam kerja ini sampai yaumil qiyamah. Hadirin yang mulia, cita-cita kita dalam kerja dakwah ini bukan setakat sampai kematian, tetapi bagaimana niat kita sampai yaumil qiyamah. Bermakna kata para ulama kita, kalau kita buat dakwah dengan niatnya sampai hari kiamat, kalaupun kita meninggal dunia, kerja yang mulia ini akan berlanjut kepada zuriat anak keturunan kita. Dan tuan-tuan yang mulia, kita bersyukur kepada Allah karena usaha yang mulia ini dahulu dikerjakan oleh orang-orang maksus, orang-orang khusus istimewa. Dan orang-orang maksum, mereka adalah para anbiya alaihi wassalam. Dahulu hadirin yang mulia, kalau bukan Nabi tidak dibenarkan berdakwah, mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah. Dahulu kerja dakwah ini hanya diembankan kepada Nabi dan Rasul di kalangan manusia. Sehingga setelah wafatnya Nabi di antara umatnya, maka di kalangan manusia mereka telah mengingkari Allah, mereka telah murtad. Dan sebab itulah hadirin yang mulia, Nabi demi Nabi, Rasul dan Anbiya telah datang kepada manusia, sampailah kepada khatmun Nabi Sayyidul Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihantarkan untuk kita sebagai Nabi kepada umat akhir zaman. Dan setelah Rasulullah tidak ada lagi Nabi di kalangan umat ini, la nabiyya ba'di. Maka saya dan tuan-tuan adalah orang-orang yang Allah kenalkan, dan kitalah sebagai penerus kerja nubuah ini. Maka hadirin yang mulia, untuk kelayakan, saya dan kita ini tidak layak, karena kita ini bukan siapa-siapa dan kita ini tidak siapa-siapa. Saya dan kita semua ini dulunya kita tahu siapa background kita ini, kehidupan kita yang dahulunya tidak kenal agama. Sebahagian kita bukanlah di kalangan alim ulama, sebagian kita mungkin orang tua kita tidak pernah mengenal masjid, dan sebahagian orang tua kita mungkin banyak meninggalkan sholat. Tetapi hari ini Allah dengan kerahimannya telah mengenalkan kita dengan usaha dakwah ini. Maka setelah Allah memilih kita, hendaknya kita teruskan kerja ini dan jangan pernah berhenti walaupun keadaan apapun yang datang kepada kita. Karena ujian tarbiyah akan datang kepada orang-orang yang menjalankan kerja dakwah. Adapun tarbiyah hadirin yang mulia bukanlah untuk menjadikan seseorang itu menjadikan susah. Justru tarbiyah yang datang kepada kita ini akan mendekatkan hamba itu kepada Allah. Karena maksud usaha dakwah ini agar bagaimana setiap individu umat ini menjadikan dirinya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan jalan takwa inilah Allah akan menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat.
Hadirin yang mulia, alhamdulillah, terkait dengan mutakalaf kita hari ini adalah bagaimana kita membiasakan diri kita ini untuk bergerak. Dalam bahasa Urdunya pedal jamaah jalan kaki. Ini jamaah yang mendekati dengan jamaahnya sahabat. Hadirin yang mulia, walaupun dahulu Nabi mengirimkan rombongan jamaah, kebanyakan sahabat, hadirin yang mulia, mereka dalam keadaan tidak dibekali dengan perbekalan yang cukup. Bahkan sebahagian besar di kalangan sahabat mereka berjalan kaki, dan sebahagian kecil sahabat mereka menaiki kendaraan. Nah, hadirin yang mulia, terkait dengan pentingnya jamaah jalan kaki ini, maka para masyayikh kita menginginkan agar bagaimana jauhlah dua kita di Makomi pun jalan kaki. Jadi tuan-tuan yang mulia, kerja Makomi yang kita jalankan di Makomi kita, di mahala kita, apabila kita memulai kerja dengan jauhlah dua ini, arahan masyayikh kita adalah bagaimana kita meninggalkan masjid kita, bermula daripada masjid kita, jalan kaki ke masjid jauhlah dua kita. Ini hadirin yang mulia, maknanya supaya kita lebih banyak bermujahadah untuk menjalankan kerja dakwah ini. Karena usaha apabila dijalankan dengan mujahadah akan datang bantuan Allah kepada umat ini. Dan janji Allah kepada kita semua, barang siapa yang bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Begitulah juga hadirin yang mulia, kemarin dalam mudzakarah Bayi Mursalin di Kebun Jeruk Masjid Jami Jakarta, agar bagaimana juga kita dalam keluar 3 hari bersama orang-orang mahala kita juga dengan jalan kaki. Dan ini telah diulang-ulang oleh Maulana Faruk, agar bagaimana hadirin yang mulia kita bergerak dari mahala kita menuju tempat kita keluar dengan berjalan kaki. Apatah lagi hadirin yang mulia, kita meluangkan waktu 4 bulan 40 hari, dan ini takajah masyayikh kita diberikan untuk kita agar kita menjalani semua ini dengan penuh rasa gembira dan tanggung jawab. Nah tuan-tuan yang mulia, ada pun takajah masyayikh kita yang 5 itu antaranya adalah bagaimana setiap ahbab ini pernah keluar jalan kaki di jalan Allah. Jamaah jalan kaki ini bukan jamaah yang tidak punya pembiayaan yang cukup, tetapi memang kita akan mengikuti sirah sahabat, di mana sahabat-sahabat hadirin yang mulia mereka senang berjalan kaki. Kemarin juga telah disampaikan dalam Kartusari, saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahkan surah Indonesia yang safar untuk wilayah timur, mereka berpindah dari satu tempat untuk usuli, untuk mengadakan jur kudama di wilayah timur. Mereka dengan mengeluarkan pembiayaan yang besar, dan orang tua kita tanya, kapan ataupun berapa kali kalian jalan kaki? Kami nggak pernah jalan kaki. Kami naik pesawat, turun pesawat, naik kapal, pindah ke kapal, tapi nggak pernah jalan kaki. Maka hadirin yang mulia, kita akan merasakan mujahadah yang besar apabila kita pernah berjalan kaki. Tempat di mana yang kita lalui dalam berjalan kaki ini akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Hadirin yang mulia, jamaah jalan kaki ini akan memudahkan seseorang sampai kepada Allah. Kalau jemaah dengan berkendaraan akan memudahkan kita sampai kepada tempat tujuan. Dengan pesawat kita sampai ke Saudi, dengan pesawat kita sampai ke Amerika, dengan pesawat kita asbabnya kita boleh sampai ke Inggris, Perancis. Tapi dengan berjalan kaki ini hadirin yang mulia, kita akan menghayati bagaimana sahabat telah berjuang dengan berjalan kaki. Dahulu hadirin yang mulia, 1440 tahun yang lalu Hijriah, belum ada kendaraan seperti yang sekarang, Pak. Belum ada pesawat, belum ada helikopter, belum ada bus. Yang ada pun kuda, unta, ataupun keledai. Maka hadirin yang mulia, dengan apa yang mereka dapati, sahabat-sahabat yang tidak berkendaraan mereka jalan kaki bergantian. Bahkan hadirin yang mulia, Sayyidina Umar dengan Aslam
menaklukkan Palestina dengan berjalan kaki. Maka hendaknya tuan-tuan sekalian kita, walaupun alhamdulillah dengan segala kemudahan tuan-tuan boleh berangkat ke mana negeri di dunia ini, maka hendaklah kita mesti menyempatkan diri untuk berjalan kaki seumur hidup kita, insyaallah tuan-tuan. Jadi bukan saja orang lain yang berjalan kaki, tetapi saya merasakan pernah jalan kaki, supaya nanti kalau ditanya di akhirat, wahai si fulan, wahai hambaku, aku telah berikan 2 kaki kepada kamu, untuk apa kaki kamu pergunakan? Ya Allah, dengan 2 kaki saya ini saya telah berjalan kaki menyelusuri tempat, daerah, kampung, negeri yang telah kami jalani dalam usaha dakwah ya Allah. Sehingga kan hadirin yang mulia, ada saksi nanti di akhirat dengan berjalan kaki yang kita lalui hadirin yang mulia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, adapun jamaah jalan kaki ini hadirin yang mulia dirutekan di tempat di mana usaha dakwah yang belum sampai di tempat tujuan tersebut. Maka setiap kita hadirin yang mulia harus ada keniatan, ya Allah, kalau kemarin alhamdulillah saya bisa ke Kanada, ke Amerika, ke Brasil, tahun ini saya akan berjalan kaki dengan orang mahala saya ya Allah. Nah, inilah cita-cita kita hadirin yang mulia, inilah keniatan kita. Karena hadirin yang mulia kita dapat Karguzari ketika jemaah awal dikirim ke Inggris, ke Perancis, orang-orang posto, orang-orang pesawat, orang-orang mewat dari India, dari Pakistan, bergerak jalan kaki di tempat tersebut. Belum ada masjid Pak, tetapi ketika mereka singgah di satu tempat yang tidak ada masjid dan dia menggunakan tempat tersebut menjadi masjid, hari ini di mana tempat singgahnya jamaah jalan kaki itu terbina bangunan masjid. Ini yang mulia. Bahkan Sayyidina Umar telah menghantarkan satu orang utusan dari Madinah pergi ke Mesir, berjalan kaki 6 bulan dan pulang 6 bulan, untuk mengajak satu orang yang murtad kembali kepada Islam. Usahanya 6 bulan berjalan kaki dan 1 tahun genap pulang dan pergi. Ini baru usaha dalam perjalanan, bagaimana menjumpai satu orang yang murtad untuk diajak kembali kepada Islam. Dan sungguh hadirin yang mulia, di tempat daerah kita pun juga banyak lagi tempat-tempat Pak, yang jamaah belum sampai di tempat tersebut. Kenapa? Keinginan jemaah apabila dirutekan di tempat yang mujahadah dengan 1001 alasan untuk menolak. Pak, kami ini orang-orang baru, kami ini dengan tidak ada pengalaman untuk membuka daerah-daerah baru. Bahkan hadirin yang mulia, masyarakat kita menghendaki agar jemaah dikirim di mana tempat yang tidak ada usaha dakwah di sana. Dan Maulana Sa'ad pernah mengatakan hadirin yang mulia, dalam Musyawarat Indonesia di Nizamuddin tahun 2015-2017, saya khawatir dengan tidak sampainya jamaah di satu daerah akan banyak terjadi kemurtadan di tempat tersebut. Jadi cobalah tuan-tuan sekalian, kita fikirkan di daerah kita, di kabupaten kita, di halqa kita, mana mahala, mana masjid, kampung yang belum jamaah datang, kita kirim jamaah tersebut, sehingga akan hiduplah suasana dakwah di tempat tersebut. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah jalan kaki ini adalah salah satu ujung tombak daripada kerja dakwah. Jadi dengan berjalan kaki ini hadirin yang mulia meredam murkanya Allah. Satu Karguzari hadirin yang mulia, ketika Gunung Selamet di Jawa Tengah Pak, aktif akan mengeluarkan lahar panasnya, maka waktu itu masih solid. Orang-orang tua kita Surah Indonesia berpikir untuk menjadikan suasana itu berubah, maka dikirim jemaah jalan kaki di sekitar Gunung Selamet. Beberapa tahun yang lalu ini hadirin yang mulia telah berlaku di tempat tersebut. Nah, dengan bergeraknya jemaah jalan kaki di sekitar lereng Gunung Selamet, akhirnya satu orang mimpi tempat di mana akan keluarnya lahar yang panas dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini betul-betul hadirin yang mulia bukan sekedar pemberitaan yang selalu kita dengar, jemaah jalan kaki adalah jemaah yang meredam murkanya Allah.
tetapi secara praktek, bukan teori, bukan mudzakarah, di mana jemaah jalan kaki bergerak, nusrah Allah, bantuan Allah akan cepat datang kepada jemaah tersebut. Nah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, kalaulah dahulu jalan kaki kita hadirin yang mulia mengejar kilo yang kita harus tempuh jarak, tetapi sekarang di mana tempat ada orang di sana, kita hidupkan amal di tempat tersebut. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, ini menjadi fikir kita bersama, terutama hadirin yang mulia orang-orang yang ada di daerah terkait dengan subah data. Masjid mana yang belum masuk, maka ini perlu kita prioritaskan untuk masuknya jamaah di tempat tersebut. Walaupun hadirin yang mulia susah untuk sampai jamaah di sana, maka jemaah jalan kaki lah yang kita hantar ke sana. Ini tidak ada halangan apapun hadirin yang mulia. Satu Karguzari hadirin yang mulia, kami satu jamaah setelah Istimewa Ancol tahun 93 pasca gempa bumi Pulau Babi di NTT, Pak. Kami dari Pulau Ende bergerak jalan kaki sampai ke lereng Gunung Kelimutu. Itu hadirin yang mulia, kita jalan daripada pagi sampai sore di tempat tersebut. Nah dengan perjalanan itu hadirin yang mulia, banyak orang-orang sekitarnya, orang-orang Kristen, mereka tertarik dengan Islam. Waktu itu jemaah kami adalah jemaah kedua setelah jemaahnya Mustafa Australia. Nah hadirin yang mulia, dengan kita berjalan kaki, maka Allah akan memberikan banyak faedah kepada kita. Tempat yang belum sampai kita datangi akan sampai jamaah di sana. Akhirnya hadirin yang mulia, dari tempat tersebut telah keluar jamaah. Maka begitulah hadirin yang mulia keinginan para masyayikh kita, agar jangan sampai jamaah jalan kaki ini terputus. Maka jamaah jalan kaki 4 bulan, subah 4 bulan memikirkan bagaimana 4 bulan jalan kaki, fedal jamaah. Kalau dulu hadirin yang mulia, ketika jamaah-jamaah Rewin Pakistan datang ke Medan juga, selalu mereka didudukkan di tempat-tempat yang kerja di sana itu belum hidup. Untuk menghidupkan suasana dakwah, maka dikirimlah jamaah jalan kaki. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita pahami jamaah jalan kaki ini bukan jamaah yang tidak ada perbekalan. Dengan bekal biaya yang banyak cukup, tetapi niat dari awal jalan kaki. Dan jemaah ini hadirin yang mulia bukan jamaah tambal sulam. Maka hadirin yang mulia, dalam mudzakarah jamaah jalan kaki ini minimal jamaah itu ada 8 orang. Yang idealnya ada 10 orang, yang paling banyak 12 orang. Hadirin yang mulia, alhamdulillah kami satu jamaah telah bergerak Pak 2014. Walaupun dekat dari Berandan, kami jalan kaki menelusuri daerah Aceh Tamiang. Dan setelah dari sana ada istimewa kita di Aceh, kita turun daripada Aceh Tamiang sampai ke daerah Tanjung Pura. Dan ini hadirin yang mulia, kita akan rasakan bagaimana kenikmatan, Pak, dengan kita susah payah berjalan kaki, berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain, sehingga ini akan membentuk sifat dalam diri kita. Apatah lagi hadirin yang mulia, kita bisa istiqamah terus menerus, tidak putus-putus jalan kaki, Pak, dengan kita keluar 4 bulan dalam negeri. Ini hadirin yang mulia, karena masyayikh juga kita mengharapkan bagaimana hadirin yang mulia ahbab keluar ini dengan tertib. Bagaimana dikatakan tertib itu, kata masyayikh, tahun pertama kita 4 bulan, tahun kedua kita 4 bulan ke India, tahun ketiga kita berangkat ke luar negeri. Balik seperti itu semula, Pak. Beda dengan ahbab tertib dan aktif. Mana itu ahbab yang aktif? Ahbab yang minimal keluar 40 hari tiap tahun. Tetapi ahbab yang tertib, kata para masyayikh kita, seseorang itu menggunakan nisab 4 bulannya, tahun ini dalam negeri, tahun besok berangkat ke India, Pakistan, Bangladesh, tahun berikutnya ke luar negeri. Begitulah seterusnya. Mungkin ini walaupun ada di Sumatera Utara, jumlahnya, bilangannya sangat sedikit. Dan kita harus menjalani apa yang telah diarahkan masyayikh kita. Sekiranya kita dalam negeri, maka kita pilih jalan kaki, Pak.
Insyaallah tuan-tuan. Maka tiap-tiap kita Pak, tiap-tiap kita untuk kita jalan kaki. Selagi masih ada kaki kita Pak. Nanti kalau kaki kita tidak ada, kita pun tidak bisa jalan kaki. Maka inilah tuan-tuan sekalian, kesempatan telah dibuka kepada kita. Walaupun tadi alhamdulillah semua takaza telah dibentangkan, tetapi kadang-kadang kita terlupakan jamaah jalan kaki berangkat dari mahala kita, dari halqa kita, dari daerah dan provinsi kita. Maka sekarang ini cash dari majma' ini Pak, yang akan berangkat jalan kaki 4 bulan. Silakan berdiri Pak. Masya Allah, silakan. Yang siap untuk tidak pulang. Yang cash Pak, yang kredit sudah banyak Pak. Boleh Pak, yang catat nama lagi Pak. Dan tadi Bapak juga diminta ambil sab kita agar setiap daerah ataupun lokasi daerah bikin estafet jemaah 4 bulan jalan kaki di setiap markas daerah Pak. Dari setiap markas daerah kita ke kawasan kita tidak lagi putus jemaah yang bergerak sepanjang tahun inilah yaumil qiyamah. Ini diminta adalah jemaah jalan kaki. Itu dibicarakan setiap markas daerah, kawasan-kawasan ada jemaah estafet di daerah masing-masing. Insyaallah Pak ya. Ini Pak diminta ila yaumil qiyamah. Jadi terus di daerah kita ini ada jemaah gerak. Tapi yang lebih diminta adalah jemaah jalan kaki. Ini Pak sudah pernah kita bikin dulu Pak sampai 3 tahun, tapi tempat terputus. Maka ini kita ulangi lagi, setiap daerah, setiap kawasan bikin jemaah jalan kaki gerak di daerahnya, tidak putus hingga yaumil qiyamah. Tabarakallah insyaallah Pak ya. Boleh Pak insyaallah Pak sekarang udah boleh berkhidmat, tempat sudah disediakan, dan nanti insyaallah yang mau minum kopi, minum teh di sana insyaallah, dan yang mau daftar Pak langsung lagi boleh tunai ke belakang insyaallah Pak. Insyaallah boleh. Insyaallah Pak ya. Boleh Pak, alim ulama kami, orang tua kami boleh makan di sebelah kanan ini insyaallah, termasuk jemaah dari luar provinsi, jemaah Malaysia juga, muawin dan naim insyaallah Pak. Yang lain Bapak silakan di majma' umum insyaallah. Nanti habis makan kita telepon Mia. Masih bentar kan?